kami dari kelompok 5. Di sini kita mau menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saskia Dewi dengan NIM 125220014. Dan saya Arjulinda Siska dengan NIM 125220054. Saya Hanif Abdul Hadi dengan NIM 125220139. Saya Muhammad Gerald Serena Rizky dengan NIM 125220189. Saya Iski Dika Senipar dengan NIM 125220039. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan strategi di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, sumber daya, serta perubahan di masa yang akan datang. Proses perencanaan umumnya mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan potensi. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, penyusunan alternatif terbaik. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima, implementasi rencana. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya proses perencanaan dalam sebuah pembangunan. Yang pertama, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu memastikan bahwa penggunaan sumber daya seperti uang, lahan, waktu, dan tenaga itu digunakan dengan secara efisien dan tidak terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dan resiko, yaitu membantu mengantisipasi tantangan di masa depan dan mempersiapkan mitigasinya sejak dini. Yang ketiga, mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar pembangunan yang dilakukan hari ini tidak merusak kesempatan generasi yang mendatang. Yang keempat, koordinasi dan sinergi, yaitu menyelaraskan berbagai kegiatan atau kepentingan dari berbagai sektor seperti pemerintah, sektor masyarakat, serta sektor swasta agar berjalan dengan harmonis. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti mencegah konflik pemanfaatan lahan, misalnya antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan ide dan persiapan. Pada tahap ini, ide perencanaan di Indonesia masih dalam bentuk konsep. Kemudian pemerintah mulai menyadari bahwa pentingnya keberadaan ahli yang terampil untuk merencanakan wilayah dan kota setelah kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi dalam cara berpikir dan kebutuhan para perencana. Yang kedua, ada tahap penetapan dan peresmian pada 1959 hingga 1961. Dalam fase ini, waktu di mana dasar-dasar ilmu perencanaan mulai ditetapkan. Awal mula berdirinya program studi hingga lembaga-lembaga pendidikan. Mulai dari struktur kurikulum, metode pengajaran, hingga kebutuhan para pengajar mulai terdefinisikan dengan baik dalam era ini. Ini adalah periode di mana pendidikan perencanaan mulai terbentuk menjadi sebuah institusi yang lebih baik dan lebih jelas. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap evolusi lanjutan pada tahun 1961 hingga 1963. Dalam fase ini, pendidikan perencanaan diperkuat dengan metode, kurikulum, dan kolaborasi dengan organisasi internasional serta pemerintah. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap ekspansi dan pengembangan lanjutan. Pada tahun 1963 hingga masa kini, fase ini ditandai dengan program studi perencanaan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah institusi pendidikan terus berkembang dan kurikulum terus berkembang dan standar profesi menjadi lebih baik. Selanjutnya ada aspek profesian WK. Yang pertama, sebagai generalis yang spesialis. Seorang perencana harus memahami berbagai disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, teknik, ekologi, dan mampu konsistensinya menjadi suatu kebijakan atau rencana spasial yang terbaru. Yang kedua, fasilitator dan mediator. Peran bukan hanya sebagai arsitek kota, tetapi lebih sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan seperti pemerintah, swasta, masyarakat untuk mencapai konsensus. Yang ketiga, bekerja dengan data dan partisipasi, mengandalkan data spasial dan kuantitatif yang kuat, sekaligus mengedepankan pendekatan partisipatif, kolaboratif planning. Yang keempat, berpegang pada etika profesi, memegang prinsip kepentingan publik, keadilan
spasial, dan keberlanjutan. Selanjutnya, beberapa contoh prospek kerja PWK. Yang pertama ada perencana tata ruang, yang kedua ada urban planner, dan yang ketiga ada konsultan tata ruang. Nah, yang kelima ada perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Pada perencanaan wilayah, memiliki lingkup yang lebih luas, mencakup suatu kawasan yang terdiri dari beberapa kota, kabupaten, atau lintas provinsi. Fokus dari perencanaan wilayah yaitu pada hubungan interdependensi atau hubungan saling ketergantungan antar unit-unit yang ada di dalamnya, seperti hubungan antara inti kota dan beberapa kota kecil yang ada di sekitarannya. Skala dari perencanaan wilayah yaitu makro dan strategis. Contoh dari perencanaan wilayah yaitu perencanaan wilayah metropolitan yang ada di Jabodetabek. Lalu ada perencanaan kota. Perencanaan kota memiliki luas lingkup yang lebih spesifik, terbatas pada administrasi kota atau bagian dari kota. Fokus dari perencanaan kota yaitu pada penataan tata guna lahan, utilitas, sistem sirkulasi, dan pelayanan publik yang di dalam kota. Skala dari perencanaan kota yaitu meso hingga mikro. Contoh dari perencanaan kota yaitu perencanaan pemukiman kumuh. Perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan. Substansi kajian lebih makro atau lebih holistik, yang meliputi pusat pertumbuhan, kemudian konektivitas antar kawasan, kebijakan investasi wilayah, dan pusat kawasan konservasi berskala luas, misalnya pesisir dan pegunungan. Kemudian, sedangkan ruang perencanaan adalah suatu ruang yang terdiri lebih dari satu wilayah administrasi, misalnya provinsi, kemudian kawasan ekonomi khusus, dan kawasan metropolitan. Adapun contoh produk dari substansi kajian dan ruang perencanaan. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah atau RTRW, kemudian yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan yang ketiga ada rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu yang ketujuh ada contoh isu dan permasalahan dalam kajian PWK. Yang pertama, urbanisasi dan ledakan penduduk kota. Proses urbanisasi menyebabkan pertambahan jumlah penduduk di kota-kota berlangsung dengan cepat yang mengakibatkan tekanan pada fasilitas, ruang, dan infrastruktur yang ada. Contohnya, Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi masif yang mendorong terbentuknya pemukiman yang padat serta meningkatkan beban pada pelayanan kota. Lalu yang kedua, kemacetan dan transportasi publik yang kurang memadai. Jumlah kendaraan yang meningkat secara signifikan, sementara sistem transportasi publik belum cukup nyaman dan tidak terintegrasi, membuat kemacetan semakin parah. Contohnya, di Bandung, area Pasteur dan Dago seringkali mengalami kemacetan karena banyak warga yang memilih menggunakan motor ketimbang angkutan umum. Yang ketiga, permasalahan perumahan dan kawasan kumuh. Keterbatasan rumah yang layak menjadikan banyak orang yang tinggal di daerah kumuh dengan sanitasi yang buruk dan kondisi lingkungan yang padat. Contohnya, kawasan bantaran Sungai Deli di Medan kini menjadi daerah kumuh dan berisiko terhadap banjir. Isu yang keempat, degradasi lingkungan, peralihan fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan sistem drainase yang buruk menjadi penyebab terjadinya banjir. Sementara itu, polusi meningkat diakibatkan oleh kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan sampah. Contohnya banjir di Tanjung Senang terjadi secara rutin yang diakibatkan oleh penyumbatan saluran air dan berkurangnya area resapan air. Yang kelima, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Beberapa wilayah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sementara daerah lain tertinggal. Itu dikarenakan adanya perbedaan dalam akses dan investasi yang tersedia. Contoh, Pulau Jawa mengalami perkembangan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian timur yang masih memiliki infrastruktur yang terbatas. Dan yang keenam, smart city dan digitalisasi layanan. Konsep smart city memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, namun memerlukan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil. Contohnya, masyarakat Surabaya memanfaatkan aplikasi Wargaku dan pusat komando untuk pengelolaan kota yang berbasis pada teknologi.
Jadi kesimpulannya dari mempelajari ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota, kita dapat mengetahui sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Jadi sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.